Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia Dewi, NIM 2019-181, semester 7, kelas P. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, struktur umum manajemen kantor hukum. Yang kedua, kantor hukum merupakan perusahaan. Yang ketiga, serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Struktur umum manajemen kantor hukum yaitu manajemen kantor hukum yang efektif adalah kunci untuk profitabilitas dan umur panjang dari praktek hukum. Tanpa itu, tugas dan tanggung jawab yang diperlukan bisa tidak terpenuhi, yang mengarah ke tantangan keuangan dan etika keberhasilan pengolahan sebuah kantor hukum yang ditandai dengan beberapa ciri khusus sebagai berikut. 1. Kepemimpinan yang efektif, yaitu sukses dimulai dari atas setiap anggota atau asosiasi di kantor hukum meminta bimbingan kepada pimpinan kantor tentang bagaimana berperilaku ketika di kantor dan di hadapan klien. Yang kedua adalah dukungan administratif, yaitu kantor hukum sama dan bergantungan pada tugas administratif seperti hanya pada masalah klien. Yang ketiga, perencanaan yang memadai, seperti yang penulis katakan sebelumnya, pertumbuhan kantor yang membutuhkan perencanaan yang tepat. Keempat, layanan klien. Sebuah kantor hukum yang dikelola dengan baik secara konsisten memberikan layanan klien yang sangat baik kepada setiap kliennya, karena manajemen praktik yang sukses meluas ke layanan klien yang sukses. Yang kelima, rencana pemasaran yang mahir. Pemasaran adalah landasan dari setiap bisnis yang sukses. Bagaimana Anda bisa menarik klien jika mereka tidak tahu bahwa Anda ada di sana dan apa yang Anda tawarkan? Manajemen praktik yang efektif harus mencakup strategi pemasaran yang menumbuhkan perusahaan atau setidaknya mempertahankan profitabilitas. Dan yang keenam, tinjauan rutin, yaitu manajer kantor hukum yang efektif terus mengawasi kesehatan kantor. Selanjutnya, yang kedua adalah kantor hukum merupakan perusahaan. Kantor advokat dan konsultan hukum termasuk jenis usaha prolegal. Jadi dapat dikatakan bahwa law firm adalah firma atau perusahaan yang memberikan pelayanan di bidang hukum. Biasanya law firm dibentuk oleh kumpulan pengacara atau lawyer dan bertujuan untuk memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum yang ditawarkan pun beragam, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Serba-serbi keuangan internal kantor hukum, yaitu terdapat dua hal besar yang penting untuk memperhatikan dan diatur dalam aspek keuangan internal sebuah kantor hukum, yaitu 1. Pembagian laba, kedua, pembentukan struktur kompensasi. Pembagian laba adalah laba yang diperoleh persekutuan perdata ini dari imbalan jasa dan dibagi berdasarkan perjanjian dan asas atau keseimbangan pemasukan. Sebagaimana telah diutarakan di atas, pembagian antara sekutu statuter tentang laba berdasarkan perjanjian adalah dibagi dengan presentase tertentu, sama rata atau proporsional menurut penyertaan modal. Sekutu perlu membuat perjanjian pembagian laba dengan disahkan oleh akte notaris. Laba yang diperoleh dari imbalan jasa itu tentu saja setelah dikurangi dengan berbagai kewajiban, yaitu 1. Pembayaran jasa perantara atau mediator dari pihak ketiga yang membawa klien tertentu untuk dilayani. Biasanya biaya jasa untuk pihak ketiga ini disebut marketing fee, yang besarnya 10-15% dari jumlah yang diterima law firm.
Kedua, pembayaran jasa kepada sekutu Anda yang telah bertanggung jawab menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan jasa hukum pada klien. Ketiga, biaya-biaya tetap seperti sewa gedung, gaji, dan honorarium pegawai penunjang, insentif, penghandaan, dan sebagainya. Keempat, biaya-biaya tidak tetap seperti penyelenggaraan pelatihan, wisata karyawan, sumbangan, promosi, publikasi, dan publisitas. Kelima, sebagai badan usaha, maka keuntungan bersih juga diperoleh setelah dikurangi dengan kewajiban membayar pajak, terutama pajak penghasilan. Struktur kompensasi. Kompensasi dalam kerangka kantor hukum meliputi penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan, uang lembur, uang kesehatan, dan bonus. Khususnya kepada lawyer, gaji diberikan pada saat law firm sudah berkembang menuju kemapanan. Sebagai kompensasinya, maka setiap lawyer memperoleh pembagian pendapatan dari lawyer fee dan success fee. Struktur penghasilan yang diterima semua unit organisasi diatur tersendiri di dalam anggaran rumah tangga dan ketentuan perusahaan lainnya. Setiap organisasi jasa hukum tentu memiliki kemampuan berbeda dalam menghasilkan pendapatan. Terdapat beberapa pos untuk mengalokasikan penerimaan setelah dikurangi biaya operasional, yaitu alokasi gaji, pembayaran jasa perantara klien, pendapatan perusahaan yang dapat diuraikan secara normatif sebagai berikut. 1. Gaji. 2. Pendapatan perusahaan. 3. Marketing. Sekian yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.